manusia selalu terpesona dengan akhir. Dari mitos kuno hingga film modern, akhir dunia selalu menarik imajinasi kita. Mungkin karena itu adalah misteri terbesar, sesuatu yang tidak diketahui yang menakutkan sekaligus membuat kita penasaran. Para ilmuwan juga, mereka berusaha memahami nasib planet kita. Dari tabrakan kosmik hingga kerusakan lingkungan yang kita sebabkan sendiri, ancaman terhadap bumi itu nyata. Memahami ancaman ini bukan berarti kita harus menyerah pada rasa takut, tetapi tentang memberdayakan diri kita dengan pengetahuan. Karena hanya dengan menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang ada, kita dapat berharap untuk melindungi planet kita dan memastikan kelangsungan hidup seperti yang kita kenal sekarang. Alam semesta adalah tempat yang penuh dengan keindahan yang menakjubkan dan kekuatan yang menakutkan. Planet kita terus-menerus dibombardir oleh puing-puing kosmik yang sebagian besar terbakar tanpa bahaya di atmosfer. Namun, benda-benda yang lebih besar seperti asteroid dan komet merupakan ancaman yang signifikan. Tabrakan dari asteroid yang cukup besar dapat memicu kehancuran yang meluas, menyebabkan tsunami, gempa bumi, dan kebakaran hutan. Para ilmuwan percaya bahwa tabrakan asteroid bertanggung jawab atas kepunahan dinosaurus jutaan tahun yang lalu. Untungnya, para ilmuwan secara aktif melacak benda-benda yang berpotensi berbahaya di luar angkasa dan mengembangkan strategi untuk memblokirnya jika diperlukan. Dengan tetap waspada dan berinvestasi dalam pertahanan planet, kita dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh para pengembara langit ini. Di luar ancaman yang mengintai di dalam tata surya kita sendiri, ada bahaya yang lebih besar yang berasal dari kedalaman ruang angkasa. Bintang-bintang, blok bangunan galaksi, memiliki siklus hidup mereka sendiri, dan beberapa siklus ini berakhir dengan ledakan spektakuler dan dahsyat yang dikenal sebagai supernova. Jika supernova terjadi cukup dekat dengan bumi, radiasi yang kuat dapat melucuti atmosfer kita, membuat kita rentan terhadap kondisi ruang angkasa yang keras. Zona demikian beresumsi supaya mengedis kekuatan dahsyat kosmos dan betah keting di planet ini. Meskipun kita sering menganggap bumi sebagai rumah yang stabil dan memelihara, kenyataannya adalah bahwa planet ini memiliki sisi yang jauh lebih dinamis dan penuh gejolak. Planet kita memiliki sejarah kekerasan dan pergolakan yang panjang dengan bencana alam yang sering terjadi. Gunung berapi, lubang api di kerak bumi adalah bukti kekuatan luar biasa yang terletak di bawah kaki kita. Mereka adalah jendela ke dalam inti bumi yang bergejolak. Letusan gunung berapi super, peristiwa yang langka tetapi dahsyat, dapat memiliki konsekuensi global yang mengubah iklim dan kehidupan di bumi. Letusan Gunung Tambora pada tahun 1912, letusan gunung berapi terbesar dalam catatan sejarah, mengeluarkan abu dan gas ke atmosfer dalam jumlah yang sangat besar, menyebabkan 1 tahun tanpa musim panas di banyak bagian dunia, yang dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Meskipun kita tidak dapat mencegah letusan gunung berapi, kita dapat mempelajari pola dan tanda-tanda peringatan dini. Kita dapat berusaha untuk lebih memahaminya dan mempersiapkan diri untuk potensi dampaknya dengan penelitian yang mendalam. Dengan memantau aktivitas gunung berapi, mengembangkan sistem peringatan dini yang canggih, dan membangun infrastruktur yang tahan lama dan tahan gempa, kita dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh raksasa api ini dan melindungi komunitas kita dari bencana yang mungkin terjadi. Bagian 5, jejak kaki manusia, peran kita dalam takdir bumi. Sementara ancaman kosmik dan bencana alam menimbulkan risiko yang signifikan terhadap planet kita, semakin jelas bahwa manusia sendiri telah menjadi kekuatan yang mampu mengubah keseimbangan bumi yang rapuh. Deforestasi, polusi, dan pembakaran bahan bakar fosil yang tak henti-hentinya melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer, memerangkap panas dan menyebabkan suhu rata-rata bumi meningkat. Bagian 6, kekacauan iklim, akhir yang lambat tapi pasti. Perubahan iklim bukanlah ancaman yang jauh, ini adalah kenyataan saat ini. Kita sudah menyaksikan dampaknya dalam bentuk peristiwa cuaca yang lebih ekstrem, naiknya permukaan laut, dan kepunahan massal. Kota-kota pesisir akan tergenang, membuat jutaan orang mengungsi. Gelombang panas akan menjadi lebih sering dan intens, yang menyebabkan kekeringan dan kelaparan yang meluas.
Kita memiliki teknologi dan pengetahuan untuk menelusuri ke masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Yang kita butuhkan sekarang adalah kemauan politik dan tindakan kolektif untuk mewujudkannya. Bagian 7, musim dingin nuklir, bayangan kehancuran. Senjata yang telah kita buat memiliki kekuatan untuk melenyapkan seluruh kota dalam sekejap, melepaskan gelombang kehancuran yang dapat menelan seluruh planet, menghancurkan kehidupan seperti yang kita kenal. Perang nuklir skala besar dapat memicu musim dingin nuklir, periode kegelapan dan dingin yang berkepanjangan yang disebabkan oleh sejumlah besar asap dan debu yang dilepaskan ke atmosfer. Hal ini dapat menyebabkan gagal panen yang meluas, kelaparan global, dan runtuhnya peradaban seperti yang kita kenal sekarang. Kehidupan akan berubah drastis, dan kita mungkin tidak akan pernah pulih. Persenjataan negara-negara bersenjata nuklir tetaplah besar, dan risiko ledakan yang tidak disengaja atau disengaja tetap menjadi ancaman yang sangat nyata bagi kelangsungan hidup kita. Setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Ancaman perang nuklir mungkin telah surut dari kesadaran publik sejak berakhirnya Perang Dingin, tetapi ancaman itu tidak hilang. Kita harus tetap waspada dan bekerja menuju dunia yang lebih aman. Bagian 8, kehidupan setelah bumi secerca harapan. Dihadapkan dengan kemungkinan kepunahan kita sendiri, wajar untuk bertanya-tanya apakah kehidupan dapat ada di tempat lain di alam semesta. Jika bumi ditakdirkan untuk menjadi tidak dapat dihuni, dapatkah manusia menemukan perlindungan di antara bintang-bintang? Pencarian kehidupan di luar bumi adalah salah satu upaya yang paling mendalam di zaman kita. Meskipun kita belum menemukan bukti definitif tentang kehidupan di luar bumi, luasnya alam semesta menunjukkan bahwa kita tidak sendirian. Dan itu akan menawarkan secerca harapan bahkan jika bumi binasa, kehidupan itu sendiri mungkin bertahan. Bagian 9, kekuatan pengetahuan memahami masa depan kita. Ancaman yang dihadapi planet kita adalah nyata, tetapi begitu juga kapasitas kita untuk berinovasi dan ketahanan kita. Sepanjang sejarah umat manusia telah menghadapi banyak tantangan, dan berkali-kali kita telah menemukan cara untuk mengatasinya. Kunci kelangsungan hidup kita terletak pada kemampuan kita untuk memahami dunia di sekitar kita dan menggunakan pengetahuan itu untuk membuat keputusan yang tepat. Sains adalah alat kita yang paling ampuh dalam upaya ini. Dengan mempelajari alam, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan yang membentuk planet kita dan alam semesta di luarnya. Kita harus menuntut agar para pemimpin kita membuat keputusan berdasarkan bukti ilmiah, pemediologi atau perspektif pendek. Bagian 10, tugas kosmik kita, melindungi titik biru pucat kita. Dalam permadani kosmos yang agung, bumi hanyalah sebuah oasis kecil yang rapuh, sebuah titik biru pucat di tengah kegelapan luas. Ini adalah satu-satunya rumah yang kita kenal, satu-satunya tempat di alam semesta di mana kehidupan pasti ada. Di sini, planet ini, kehidupan berkembang dalam berbagai bentuk yang menakjubkan, dan adalah tanggung jawab kita untuk melindunginya. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat berdampak besar pada masa depan planet kita. Kita adalah pewaris warisan yang luar biasa, planet yang penuh dengan kehidupan, dibentuk oleh miliaran tahun evolusi kosmik. Dari mikroorganisme terkecil hingga makhluk terbesar, semua memiliki peran dalam jaring kehidupan yang kompleks ini. Tantangan yang kita hadapi mungkin tampak luar biasa, tetapi kita tidak boleh menyerah pada keputusasaan. Dengan kerjasama dan inovasi, kita bisa mengatasi rintangan yang ada. Kita harus memanfaatkan kecerdikan dan kasih sayang kolektif kita untuk menempa jalan ke depan, jalan yang mengarah pada masa depan yang berkelanjutan dan adil bagi semua. Teknologi ramah lingkungan dan kerjasama komunitas adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan apakah kita menyerah pada kekuatan penghancur atau bangkit untuk menghadapi tantangan zaman kita. Mesan syn dwein seed, et som spik tik tons et pusing de kuf.